Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Bunga Radika Intan, NPM 19110600035. Saya berasal dari kelas Biologi A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai seleksi alam, di mana seleksi alam adalah proses non-acak bertahap di mana sifat-sifat biologi bisa menonjol dan menghilang dari populasi sebagai fungsi perbedaan reproduksi dari pembawaannya. Nah, seleksi alam merupakan mekanisme kunci dalam evolusi, di mana di sini ada variasi genetik dalam populasi dapat menyebabkan beberapa individu survive atau reproduksi lebih yang berhasil dibandingkan lainnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi sukses reproduksi juga penting dibicarakan oleh Charles Darwin dalam gagasannya mengenai seleksi seksual, di mana seleksi alam bekerja pada fenotip, ciri teramati dari suatu organisme. Namun, dasar genetik setiap fenotip dapat memberikan keuntungan reproduksi semakin lama, akan semakin juga jumpai dalam suatu populasi. Dalam perjalanan waktu, proses ini menghasilkan adaptasi yang memberikan terkhususan pada populasi ekologi yang akhirnya akan memunculkan spesies baru. Nah, dengan kata lain, seleksi alam adalah proses penting walau bukan satu-satunya. Dan bekerjanya evolusi di dalam populasi organisme yaitu berbeda dengan seleksi artifisial di mana manusia menyukai sifat-sifat tertentu. Pada seleksi alam ini juga, lingkunganlah yang berperan penting terhadap sebagai filter mana variasi yang mampu lolos. Nah, seleksi alam adalah peletak batu utama dalam biologi modern. Istilah ini diperkenalkan pertama kali oleh Darwin pada tahun 1859 dalam buku On the Origin of Species. Nah, pada buku ini juga seleksi alam dipandang mirip dengan seleksi artifisial, di mana suatu proses yang dipakai manusia untuk memilih secara sistematis sifat-sifat yang disukai dari hewan atau tanaman ataupun reproduksi, di mana konsep seleksi menulis buku ini ilmu genetika modern belum dikenal sama sekali. Penggabungan antara evolusi Darwinian dan tradisional dengan penemuan-penemuan selanjutnya dalam genetika klasik molekuler diberi istilah sebagai sintesis evolusi modern. Pada abad ke-19, melihat koleksi dan museum, sejarah alam adalah hobi yang sangat digemarin. Nah, penjelasan ini, bangsa Eropa dan ekspedisi laut memperkerjakan para naturalis dan koruptor museum yang memamerkan spesies awetan pada hidup dari beragam kehidupan. Charles Darwin adalah seorang ilmuwan Inggris yang terdidik dan terlatih dalam bidang ilmu sejarah alam. Sebagai sejarah alam, ia mengkoleksi, mengkatalog, mendeskripsi, dan meneliti banyak koleksi spesimen yang disimpan dan dikelola oleh museum. Nah, Charles Darwin ini juga bertugas sebagai naturalis yang ikut dalam pelayaran HMS Beagle, dikontrak selama 5 tahun dalam ekspedisi keliling dunia. Selama dia pelayaran, banyak pelayaran, Darwin mengobservasi dan mengkoleksi banyak suatu organisme. Ia tertarik akan keanekaragaman bentuk-bentuk kehidupan di sepanjang pantai Amerika Selatan dan kepulauan Galapagos yang di dekatnya. Charles Darwin banyak memperoleh pengalaman saat ia mengkoleksi dan mempelajari sejarah alam dari bentuk-bentuk kehidupan di tempat-tempat yang jauh.
Melalui studinya, Darwin menginformasikan gagasan bahwa setiap spesies berkembang dan moyangnya ada fitur-fitur serupa. Pada tahun 1838, ia menjelaskan bahwa bagaimana suatu proses itu disebut sebagai seleksi alam. Kemungkinan ini semuanya terjadi. Nah, Darwin juga mencatat bahwa tanaman anggrek memperlihatkan keanekaragaman adaptasi kompleks untuk menjamin adanya penyerbukan. Semua ini berasal dari bagian-bagian bunga dasar. Gagasan Darwin juga bagaimana evolusi bekerja didasarkan pada observasi sebagai berikut, yaitu yang pertama, bila semua individu pada suatu spesies sukses bereproduksi, maka populasi spesies tersebut akan meningkat dengan jumlah yang tak terkontrol. Nah, yang kedua, ukuran populasi cenderung sama dari tahun ke tahunnya. Yang ketiga, yaitu sumber daya lingkungan terbatas. Yang keempat, tak ada dua individu dalam satu spesies yang sama persis. Nah, yang terakhir yaitu banyak variasi dalam populasi ini akan diwariskan dalam keturunannya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.